Halo teman-teman investor, sesuai janji saya kemarin ya, saya akan membuat satu sesi khusus yaitu mengenai Q&A, di mana di sesi tersebut ya atau video sesi Q&A saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah teman-teman tulis di dalam kolom komentar di video sebelumnya. Nah, maka bagi teman-teman nih yang ada pertanyaan tentang saham ya, pertanyaan apapun silahkan teman-teman tulis di dalam kolom komentar di video ini ya, di mana nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman di video Q&A selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang juga baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini dan silahkan join di channel Telegram kami, channel The Investor ya, karena di situ kita sering kali share ya mengenai tulisan-tulisan yang tidak bisa kita videokan ya. Jadi sekali lagi, silahkan teman-teman juga join di channel Telegram kami, channel The Investor, gratis ya. Linknya ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, bersama saya Eros Priwita, saya akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman di video sebelumnya ya. Kita mulai. Oke, pertanyaan pertama dari dunia pertanian. Pengen investing tapi duit masih kecil, sembari kerja sempetin trading swing 1-4 minggu saja hold. Dalam 2 bulan ini lumayan, lebih dari 20% cuannya Bang. Gimana menurut Abang? Ya, uang yang lebih terkumpul, uang lebih cepat terkumpul menurutku ya. Nah, oke, ini bagi teman-teman yang belum tahu kronologinya ya. Jadi kronologinya di video sebelumnya kita bicara mengenai trading dan investing ya. Trading dan investing ini dua hal yang sangat berbeda. Lalu kita pilih mana? Nah, tips yang saya berikan adalah ketika kita memang sibuk ya, sibuk punya pekerjaan sehari-hari, kita mungkin punya pekerjaan di kantor dari pagi sampai sore, ya lebih baik investing gitu kan ya, lebih baik investing. Cuman ternyata ada nih yang mereka kerja sambil trading dan ternyata 2 bulan ini cuan nih 20%. Nah, gimana menurut saya gitu kan? Nah, kalau menurut saya 2 bulan dalam cuan 20% ini menurut saya sangat bagus ya. Cuman menurut saya karena momennya pas, di mana dalam 2 bulan terakhir market ini memang sedang rebound pasca market crash ya. Nah, di sini kita lihat pergerakan IHSG sepanjang tahun 2026 ini ya. Ya, kita lihat 2 bulan terakhir tadi pertanyaannya kan kebetulan 2 bulan terakhir, dan 2 bulan terakhir ini memang market pas bagus ini. Ya, market pas bagus, jadi seakan-akan kita beli saham hold 1-4 minggu, trennya sedang bagus ya. Jadi rasanya mudah trading saat market mulai bullish seperti ini kan. Nah, sekarang coba kita ganti. Kalau misalnya case-nya ya atau kejadiannya ini bukan 2 bulan terakhir, tapi di awal tahun, misalkan start dari sini bulan Februari atau Maret, ini marketnya trennya turun, market crash ya. Dan sepanjang tahun di awal tahun 2026 ini saya juga melihat teman-teman saya yang seorang trader pun ini cukup susah mencari cuan. Ya, tetap susah mencari cuan. Kalaupun cuan itu effortnya lebih keras atau lebih besar dibandingkan saat market dalam tren bullish. Nah, sekarang pertanyaannya ketika misalkan nih Bapak tadi bekerja sambil trading tapi saat market crash, itu kira-kira bagaimana psikologisnya? Kena enggak gitu ya. Karena memang ketika kita trading, kemudian di sisi lain kita juga bekerja di kantor, ketika pekerjaan di kantor ini selesai tepat waktu, kemudian tradingan kita cuan, itu memang double happy-nya ya. Karena saya dulu awal-awal juga merasakan seperti itu. Rasanya teman-teman di kantor tuh pengen saya traktir semua. Kenapa? Karena saya cuan di saham. Tapi begitu yang terjadi sebaliknya, ketika marketnya crash, kemudian pekerjaan di kantor ini sangat padat sekali ya, bikin stres juga pekerjaan di kantor. Nah, di sisi lain tradingan loss, pekerjaan di kantor bikin stres, yang terjadi adalah tipes teman-teman ya, tipes. Rasanya dunia itu mau runtuh dan nggak pengen masuk kantor. Nah, itu yang terjadi dengan saya waktu itu ya, waktu awal-awal saya masih mencoba jurus-jurus yang baik buat saya gitu. Nah, jadi ketika terjadi sebaliknya, psikologis kemungkinan akan kena ya, psikologis market maupun psikologis dalam pekerjaan sehari-hari, dan takutnya mengganggu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, jadi bisa dipertimbangkan sendiri ya, kira-kira apakah kalau kita kerja di kantor sambil trading
efektif nggak untuk kita dan sehat nggak buat kita ya, karena itu yang terpenting ya, menjaga kesehatan, terutama kesehatan mental ya. Nah, jadi kalau buat saya jawabannya ya kebetulan pas marketnya bagus ya. Tapi silahkan pertimbangkan sendiri kalau misalkan kejadian sebaliknya itu apakah bikin stres atau tidak. Oke. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya. Saya kepingin investasi jangka panjang lebih dari 5 tahun, tapi setelah lihat grafik 5 tahun banyak saham yang justru nilainya banyak turun. Jadi ragu mau investasi jangka panjang karena uang saya bukannya bertambah, tapi justru uang saya berkurang karena harga sahamnya turun setelah 5 tahun. Nah, jadi pengen investing jangka panjang lebih dari 5 tahun, tapi ternyata grafik 5 tahun terakhir turun. Jadi bayangan yang saya ambil dari Pak HKR ini ya, berarti holding periodnya sangat panjang, lebih dari 5 tahun ya. Nah, sekarang kita cek ya, bagaimana sih IHSG dalam 5 tahun terakhir. Dan memang benar teman-teman ya, IHSG dalam 5 tahun terakhir ini ya sebenarnya cenderung stagnan sebenarnya ya, nggak kemana-mana. Levelnya sekitar 7 ribuan terus ya, dari tahun 2022 sampai 2026. Bahkan ini market crash ya. Jadi sempat 2025 mencapai level all time high-nya, level 9.000, habis itu jatuh ya ke 6.300. Jadi kalau kita hitung dari tahun 2022 sampai hari ini ya berarti IHSG masih minus ya. Nah, lalu gimana strateginya atau investingnya? Apakah investing itu hold selamanya lebih dari 5 tahun? Kalau saya pribadi jawabannya tidak teman-teman ya. Ada kalanya saham itu saya jual. Jadi saya pun dalam melakukan investing, itu holding period saya juga tidak terlalu panjang. Maksudnya tidak terlalu panjang, ini bukan 1-3 bulan ya, 1-3 bulan, bukan ya. Tapi rata-rata ya hanya 1-3 tahun, jadi cenderung pendek. Tapi memang perbedaan trading dan investing itu lebih ke acuannya. Ya, acuannya apa? Apakah acuannya fundamental atau pergerakan harga saham? Nah, ini saya sampaikan ya. Metode yang saya pakai. Saya selama ini ya sejak tahun 2015 sampai sekarang saya hanya memakai kaidah value investing. Nah, kaidah value investing ini hanya melakukan 3 langkah sederhana ini. Yang pertama, time horizon-nya panjang, ya, alias kita memberikan kesempatan kepada market sampai market menyadari bahwa ini perusahaan bagus gitu kan ya. Yang kedua, memilih perusahaan yang berkinerja baik, artinya labanya ini tumbuh atau growth. Dan yang ketiga, membeli di harga yang murah. Nah, maka di sini ada istilahnya hal-hal yang harus kita perhatikan ketika sudah tidak terjadi 3 hal ini ya, atau paling nggak 2 hal ini, 2 hal terakhir ini. Yang pertama, memilih perusahaan yang berkinerja baik ya. Artinya kita memilih atau saya memilih perusahaan-perusahaan yang labanya growth. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya kita menyadari bahwa emiten tersebut growth-nya sudah habis nih gitu. Ya, jadi saya biasanya mencari saham-saham yang labanya turun, kemudian manajemen melakukan langkah efisiensi sehingga labanya mulai pulih, kemudian labanya growth atau naik sampai akhirnya labanya mentok. Dan ketika labanya mentok tersebut, biasanya harga sahamnya juga mengikuti. Ya, karena yang namanya pasar saham ini ya, dalam jangka panjang harga saham itu biasanya mengikuti kinerjanya. Nah, makanya jangan lupa nomor 3 ini, membeli di harga murah. Jadi ketika growth-nya ini sudah mentok, kemudian valuasinya juga sudah tidak murah lagi, alias sudah over value atau mahal, ya disitulah saya jual gitu. Ya, saya jual. Jadi saya akan melakukan analisa sampai dengan prospek. Saya menyadari prospeknya bagus. Prospek bagus itu artinya ada potensi kenaikan laba di situ. Kemudian valuasi saat ini masih under value, saya beli. Sampai akhirnya berjalannya waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, growth dari emiten tersebut sudah mulai mentok dan harga sahamnya sudah nggak murah lagi. Di situ saya jual untuk melakukan take profit. Ya. Jadi saya pribadi ada kalanya menjual ya atau melakukan take profit. Dengan seperti ini holding periodnya nggak terlalu lama ya, 1-3 tahun. 1-3 tahun ini sebenarnya siklus kinerja ya, dari kinerjanya yang turun, kemudian kinerjanya growth, sampai akhirnya growth-nya ini mentok, alias growth-nya sudah tidak sebagus sebelumnya. Nah, disitulah saya jual. Holding period 1-3 tahun dengan kaidah value investing ini.
Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagus, teman-teman ya. Hasilnya bagus. Ya. Dalam The Investor kita punya program namanya Value Investing Mastery dan di situ saya open portofolio. Ya, jadi portofolio saya bisa diakses bagi teman-teman member ya, dan ini return saya dalam 6 tahun terakhir ya. Ada track recordnya. 6 tahun terakhir portofolio saya selalu growth. Dan growth ini saya tidak pegang satu saham sampai 6 tahun saya pegang seterusnya, tidak ya. Ada kalanya saya jual. Ya. Dan terbukti dengan cara seperti itu, kita tidak melakukan banyak transaksi ya. 1 tahun itu paling cuman transaksi 2-3 kali. Tahun 2026 ini saya hanya beli 2 saham dan jual 1 saham saja sepanjang tahun ini ya, sampai bulan Agustus ini ya. Dan track record yang saya lakukan seperti itu terus, track recordnya bagus ya. Portofolio tumbuh terus. Kalau kita lihat secara grafik compounding dalam waktu 6 tahun terakhir 2020 sampai 2025 ya. Kita hitung sampai 2025 karena 2026 belum selesai ya. Nanti akan saya tambahkan 2026 setelah 2026 selesai tentunya ya. Tapi kalau kita melihat dengan cara yang saya lakukan, track record dari tahun 2020 sampai 2025, portofolio saya naik 241% dibandingkan IHSG yang naik hanya 37%. 241% ini kalau kita hitung secara compounding itu mencapai 24% ya. 24% CAGR setiap tahunnya ya, untuk kinerja portofolio saya. Jadi masih bisa work ya. Investing dengan kaidah value investing ini dalam jangka panjang cukup bagus. Cuman strateginya adalah ya ada kalanya kita jual ketika valuasi sudah tidak murah dan kinerja emitennya sudah mentok atau growth-nya sudah habis. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Suhaimil Leo Perdana ya. Kalau kita punya dana untuk beli saham sekitar 500 sampai 600 ribu setiap bulan, apakah sebaiknya kita hanya beli satu macam saham atau emiten atau boleh lebih dari satu saham? Ya, ini jawabannya kan boleh atau tidak boleh kan ya. Nah, kalau saya jawab ya boleh-boleh saja karena memang tidak ada yang melarang Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang melarang kita boleh beli satu atau berapapun itu ya. Cuman saya berikan tips nih ya. Berikan tips mengenai 500 ribu setiap bulan. Nah, ini mengenai nominal ya. Yang pertama, tidak masalah nominal itu berapapun. Yang terpenting adalah kita mulai membiasakan menabung ya, nabung saham. Jadi kita punya penghasilan, kita sisihkan penghasilan, kita top up ke RDN setiap bulan ya. Karena yang namanya nominal itu relatif. Seseorang yang punya gaji 5 juta setiap bulan, punya kelolaan saham 100 juta, itu besar sekali. Ya. Tapi kalau seorang dia punya income dalam 1 tahun itu 10 miliar misalkan, tapi kelolaan saham itu 1 miliar, ya itu kecil gitu kan ya. Jadi yang namanya nominal itu relatif. Kondisi keuangan masing-masing investor itu berbeda-beda. Ya. Nah sekarang yang kedua adalah gimana caranya kita nabung saham setiap bulan, cara beli sahamnya. Apakah satu saham atau lebih dari satu? Kalau tips dari saya adalah lebih dari satu. Kenapa? Karena kita melakukan diversifikasi. Ya. Kenapa diversifikasi itu penting? Buat saya diversifikasi itu adalah untuk meminimalisir risiko. Kalau kita hanya beli satu saham itu memang, atau terkonsentrasi satu saham itu memang lebih berefek ke memaksimalkan cuan ya. Jadi kalau sekalinya saham tersebut tuh naik, ya berarti kan satu saham itu mengangkat portofolio kita keseluruhan kan gitu. Cuman problemnya adalah ketika saham tersebut misalkan kinerjanya tidak sesuai yang kita harapkan, tiba-tiba hutangnya menumpuk, tiba-tiba terjadi force majeure ke depan, misalkan perusahaan bangkrut dan harga sahamnya jatuh, kita hanya punya satu saham tersebut, ya itu akan menyeret portofolio saya ke bawah ya. Jadi kalau hanya beli satu saham menurut saya risikonya terlalu tinggi. Memang fungsinya lebih ke memaksimalkan cuan, tapi kalau saya pribadi yang namanya invest saham ini kan kita sudah capek-capek ngumpulin duit gitu ya. Saya lebih baik meminimalisir risiko dengan cara melakukan diversifikasi. Nah, caranya gimana? Nah, ini saya berikan tipsnya ya. Tips menyusun portofolio dari awal dengan nabung rutin 500.000 per bulan. Nah, ini yang pertama, misalkan nih, di bulan pertama kita top up 500.000. Nah, maka di bulan tersebut kita beli satu saham saja senilai 500.000 atau semua
tabungan yang kita top up ya. Misalkan ini contoh BBCA ya. Ini misalkan saja teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini hanya misalkan saja. Saya tidak merekomendasikan ya saham ini gitu ya. Jadi tetap harus dianalisa lagi kalau mau beli saham. Tapi ini contoh saja. Bulan pertama top up 500.000 beli saham yang pertama yaitu BBCA. Bulan kedua ya top up lagi 500.000 belikan saham yang kedua. Nah, jadi bukan beli saham BBCA lagi tapi saham yang kedua, yaitu saham SIDO, contohnya ya SIDO. Nah, jadi kita perlahan melakukan diversifikasi. Bulan ketiga top up lagi 500.000, beli saham ketiga, ya. Contohnya PTBA. Jadi di bulan ketiga kita sudah pegang 3 saham. Bulan keempat top up 500.000 lagi, belikan saham keempat senilai 500.000, contohnya Antam, gitu. Nah, jadi bulan keempat kita sudah diversifikasi 4 saham. Ya, 4 saham di 4 sektor yang berbeda ya. Kemudian bulan kelima top up lagi 500.000. Nah, disinilah baru kita bisa pilih-pilih tambah muatan di saham yang mana. Nah, jadi kita melakukan diversifikasi tapi secara bertahap saja. Jadi tidak perlu misalkan top up 500.000 beli langsung 5 saham masing-masing 100.000 gitu ya, nggak perlu. Tapi cukup satu-satu saja. Bulan pertama top up 500.000 ya sudah beli 1 saham senilai 500.000. Bulan kedua top up lagi 500.000 beli saham kedua gitu. Perlahan diversifikasi. Nah, cara seperti ini menurut saya cara yang ampuh untuk melindungi psikologis kita ya. Jadi supaya psikologis kita tidak terganggu. Nah, jadi perlahan diversifikasi tapi tidak perlu terlalu lebar, cukup 4-7 saham saja menurut saya cukup, asal saham tersebut benar-benar kita sudah analisa, ya kita cocok atau kita meyakini prospek saham tersebut bagus, valuasinya murah, nah di situ perlahan kita membelinya ya. Jadi ya diversifikasi 4-7 saham di minimal 3 sektor yang berbeda ini menurut saya sudah cukup. Saya pun sampai sekarang hanya pegang 5 saham saja ya. Jadi diversifikasi tapi tidak terlalu lebar. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Barong, Sai Barong ya. Bos mau tanya dong dari beberapa saham, misal di portofolio punya beberapa saham, ada yang floating loss 30-60%. Kalau kita DCA fokus salah satu saja yang fundamentalnya masih baik sampai gap harganya sudah tipis dan tinggal menunggu waktunya bullish. Kemudian ketika sudah kembali hijau kita jual. Yang selanjutnya dari modal tersebut untuk perbaiki saham yang lainnya yang masih floating loss. Apakah strategi ini tersebut bisa dipakai? Nah, mungkin saya gambarkan seperti ini kali ya. Jadi Bapak ini misalkan nih kan tadi contohnya beberapa saham, punya 5 saham. Ya, misalkan kondisinya seperti ini, saham A minus 50%, saham B minus 20%, saham C positif 10%, saham D minus 5%. Nah, maksudnya adalah masuk cash terus nih averaging down yang minus 50% ini gitu kan ya, sampai akhirnya gapnya menipis, baru nanti setelah rebound, jual sebagian, baru perbaiki saham yang lain gitu kan ya. Nah, sekarang yang saya soroti adalah pertanyaannya seberapa yakin kita dengan saham A ini gitu ya. Jangan-jangan ini minus 50% karena ini memang sahamnya jelek. Ya, jangan-jangan sahamnya jelek. Yang bagus ini saham C ini yang bagus gitu. Nah, jadi menurut saya tambah muatan adalah ketika kita melihat bukan masalah minusnya ya, tapi mana kualitas bisnisnya yang paling bagus dan harganya ya masih under value. Kalau misalkan saham C ini ternyata fundamental yang paling bagus ya menurut saya ya fokus di saham C dulu gitu kan ya. Misalkan top up ada cash lagi ya mending fokus di saham C sampai alokasinya sudah cukup ya, tetap dibatasi alokasinya ya, baru kita pertimbangkan saham yang lain. Saham yang minus 50% jangan-jangan memang fundamentalnya jelek. Ya fundamentalnya jelek, kemudian sudah nggak punya prospek. Ya, kalau kita justru tambah muatan di saham A, malah nanti tambah hancur kan gitu kan ya. Bagaimana kalau fundamentalnya bagus? Mungkin ini saham fundamentalnya bagus tapi belinya ketinggian ya. Misalkan nih contoh nih, misalkan beli saham BBCA pas harga di pucuk 10.000 gitu kan ya. Pas harga 10.000 atau 11.000
minus 50%. Jadi gimana nih? Mungkin oke saja ya kita tambah muatan karena memang saham bagus BBCA. Ini contoh saja ya, sekali lagi disclaimer, contoh saja. Tapi juga pertimbangkan alokasi ya. Karena kalau misalkan alokasinya terlalu besar, misalkan nih kita fokus di saham saham A ini ya, alokasi. Ini susah sekali nulisnya. Oke, alokasi ya, ini penting sekali. Misalkan saham A memang fundamentalnya bagus, fokus di sini, tiba-tiba kelolaan kita itu 50% secara alokasi di saham A. Nah, menurut saya ini juga resiko. Resikonya kenapa? Resikonya kalau tiba-tiba atau mungkin tahun ini katalisnya sedang jelek sehingga saham A nggak mau naik. Justru yang naik adalah saham C. Ini makin naik tinggi gitu. Nah, maka portofolio kita akan tertahan. Ya, akan tertahan karena kita terlalu banyak di saham A. Nah, maka yang menurut saya yang paling benar kalau misalkan 4 saham ini itu bagus semua, ya kita alokasikan seimbang saja gitu ya. Jadi ini misalkan sudah terlanjur minus 50%, nggak apa-apa. Kalau misalkan alokasi sudah sampai 25%, ya menurut saya nggak perlu tambah muatan. Dibiarkan saja. Ya dibiarkan saja. Toh nanti kalau rebound, otomatis dia juga akan mendorong portofolio kita juga gitu kan ya. Jadi tetap pertimbangkan alokasi. Kalau sudah terlalu banyak, nggak perlu ditambah muatan. Nah ini mungkin saya sharingkan kesalahan terbesar. Kesalahan mayoritas para investor, dia adalah take profit saham C, ya, karena saham C udah positif, masih untung nih, ambil dulu cuannya, kemudian berusaha memperbaiki saham A. Nah, menurut saya itu salah juga teman-teman ya, salah. Karena ya siapa tahu memang saham A fundamentalnya jelek, gitu kan ya. Kalaupun bagus, alokasinya sudah terlalu banyak, ya lebih baik di hold saja. Ya, jadi menurut saya manajemen alokasi itu juga terpenting ya, karena kalau kita terlalu fokus di salah satu saham menjadi terkonsentrasi di saham A misalkan, itu resikonya jauh lebih besar ya. Walaupun ketika rebound akan membuat kenaikan portofolio kita itu lebih maksimal, tapi permasalahannya ya kalau rebound, kalau ternyata makin nyungsep, itu justru akan menyeret portofolio kita ke bawah. Jadi buat saya diversifikasi di 4-7 saham saja dengan alokasi yang seimbang itu bisa digunakan untuk meminimalisir risiko, dan saya lebih suka meminimalisir risiko dibandingkan memaksimalkan cuan. Oke teman-teman sekalian, itu beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Jadi sekali lagi silahkan nih bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan akan saya jawab di video Q&A selanjutnya ya. Dan jangan lupa join di channel Telegram The Investor karena di situ kita sering share ya insight-insight yang tidak bisa kita videokan. Baik, terima kasih. Kita jumpa di video berikutnya. Salam Passive Income.